Bab 1333. Berhasil memecahkan formasi. Apa yang mereka lakukan itu? Mata merah jiwa tersisa melalui kabut hitam, dengan aneh menyapu pandang ke Eric Kin dan yang lainnya. Tapi kemudian, jiwa tersisi itu tersenyum. Apapun yang mereka lakukan, sekarang perhatian semua orang tertuju pada formasi ini, saya malah bisa balas dendam. Saat badan jiwa tersisa bergerak, terbungkus kabut hitam tebal, tanpa henti mendekat ke Eric Kin. Dia akan mengambil nyawanya saat dia tidak sadar. Ketika jiwa tersisa berenang sampai beberapa meter jauhnya dari Eric Kin, tiba-tiba melancarkan serangan. Sepasang tangan yang melayang itu, tiba-tiba berubah menjadi dua bilah panjang yang tajam, menusuk ke arah belakang Eric Kin situ. Matilah kamu. Jiwa tersisa tertawa kencang, seolah melihat adegan kematian Eric Kin. Tetapi dua bilah panjang ini, samapi di jarak hanya 1 kaki jauhnya dengan Eric Kin, bagaimanapun juga tidak dapat menembus lebih dalam lagi. Ada apa ini? Saya dapat membasmi fase distraksi berlevel tinggi, malah tidak bisa masuk ke dalam tubuhmu. Senyuman jiwa tersisa membeku, dia mengaum dengan tak rela, berusaha lebih keras lagi. Apakah sudah cukup? Pada saat ini Eric Kin menoleh ke belakang, menatap jiwa tersisa itu dengan dingin. Pandangan mata ini membuat jiwa tersisa agak gemetar. Cahaya formasi sekejap naik dari bawah kaki Eric Kin, dan 8 jimat di waktu yang sama juga mengelilingi di sekitar Eric Kin. Sebuah baju perisai ajaib lalu muncul di ujung depan bilah panjang jiwa tersisa itu, berbinar cahaya emas. Demi menangani jiwa tersisa ini, Eric Kin mengeluarkan segala cara. Kultivasi kamu tidak termasuk tinggi, itu bergantung pada kecepatan tiba-tiba dan sangat cepat ini, tapi saya selalu menjaga kecepatanmu seberapa cepat, apa bisa melintas formasi dan jimat. Eric Kin mencibir, jurus api biru dan api keabadian super melonjak dalam sekejap, api yang panas mengembun, berkumpul di ujung jarinya, dan tiba-tiba menembak ke arah jiwa tersisa itu. Timbal balik antara kepemilikan, saya juga akan memberimu hadiah. Rasakan kepanasan yang luar biasa ini, jiwa tersia terkejut besar, terbang kembali ke kabut hitam. Berbunyi siut, teknik jari Raja Api ini melewati dari kepalanya, hampir menembusnya, namun udara panas lewat, tetap membuat jiwa tersisa itu bersenandung. Deani Liu, sebelah kiri. Pada saat yang sama, Eric Kin tiba-tiba berkata. Deani Liu mengangkat alisnya sedikit, pagoda mini segi 9 di depannya menyembah keluar, sebuah cahaya menembak ke arah kabut hitam situ. Sebuah jeritan berbunyi dalam waktu tidak lama saat cahaya itu menerbang keluar. Dalam ledakan itu, bayangan jiwa tersisa muncul dalam kabut hitam, satu sisi tubuh telah menembus keluar luka. Bocah, kejam kamu, tunggu saja nanti. Dia melihat Eric Kin dengan dendam dan kejam, lalu menghilang lagi. Tuan Kin bisa melukai jiwa tersisa itu. Semua orang melihat situasinya, terkejut dan juga senang, hatinya sangat bergairah. Meskipun tidak tahu hasilnya bagaimana, tapi setidaknya mereka tidak akan diganggu oleh jiwa tersisa untuk sementara waktu. Setelah jiwa tersisa itu terluka, jadi berhenti menyerang Eric Kin mereka, dan melampiaskan amarahnya kepada para kultivator yang tersebar itu. Lambat laun, para kultivator itu tidak dapat bertahan, selain sejumlah kecil kultivator yang berkumpul di luar Eric Kin, sebagian besar kultivator dengan terpaksa menyerahkan jiwa hidupnya dan bergabung dalam formasi Demon Song. Cahaya formasi menyala, jiwa tersisa itu menerbang kemari, langsung menabrak di cahaya formasi tersebut, bersenandung dan menerbang mundur. Cara Tuan Muda Song ini berhasil. Orang-orang ini menunjukkan ekspresi gembira. Orang-orang bodoh itu masih membombardir formasi di sana, benar-benar tidak ada gunanya. Tuan Muda Song yang lebih hebat, pilihan saya benar. Beberapa kultivator sebelumnya kembali dari Eric Kin situ,
melihat adegan ini, tak tahan mengejek. Orang-orang berharap pilihannya tepat, mereka memberikan jiwa hidup, sehingga semua mengira Erikin mereka akan mati, begini dirinya baru merasa lebih baik. Hadirin sekalian, jangan melongo, duduk bersila di setiap titik bintang dalam formasi ini, menjalankan formasi ini. Demon Song saat ini berkata, mereka semua tersebar, mencari posisi masing-masing. Formasi yang dibuat oleh Demon Song cukup besar, meskipun menampung ratusan orang, tetap tidak sempit. Tuan Muda Song, formasi ini sepertinya akan menyerap reiki kami. Seorang kultivator baru duduk, sudah merasakan reikinya tersedot oleh titik bintang tersebut, tak tahan merasa panik. Ya, formasi ini perlu dijaga bersama baru bisa kuat dan tidak bisa dipecahkan, jadi setiap orang harus membayar sejumlah reiki. Demon Song berkata, tapi Tuan Muda kamu sebelumnya tidak mengatakan ini semua. Saat kita membuat formasi ini, sudah mengkonsumsi banyak reiki. Seseorang menjadi marah. Hehe, jika tidak rela berkorban, kalau begitu kamu dapat pergi, saya dapat membantumu kapan saja. Demon Song mencibir dengan dingin. Wajah pria itu memerah, banyak orang juga diam-diam memarahinya. Sebelumnya Demon Song tidak pernah mengungkit masalah ini, sekarang baru ngomong, jelas itu menunggu semua orang untuk naik ke kapal bajak, dan tidak dapat balik, dia sengaja melakukan itu. Banyak orang secara samar-samar menyesalinya, mereka harusnya percaya pada Erikin, tetapi mereka sudah kehilangan kesempatan untuk memilih ulang. Kita ini akan membombardir sampai kapan? Di sisi Erikin, banyak kultivator juga menjadi tidak sabar lagi, dengan serangan jiwa tersisa ke semua orang yang tanpa henti, mengumpulkan jiwa, kabut hitam di sekitar mereka juga semakin tebal. Perasaan ngeri semacam itu, terus-menerus menyebar di udara, disertai tertawa aneh dan menyeramkan jiwa tersisa yang terkadang berbunyi, lebih membuat hati orang ketakutan. Yang paling penting adalah, mereka sama sekali tidak tahu apa artinya melakukan ini, semuanya karena kepercayaannya pada Erikin. Jika Erikin salah menilai, kalau begitu mereka semua akan tamat. Krek. Tepat ketika semua orang mengalami kepanikan, formasi ini, tiba-tiba terdengar suara menggetarkan. Apa saya salah dengar? Semua orang agak tidak percaya, namun ini seolah formasi yang kokoh dan tidak terpecahkan ini, tidak ada jejak bekas sama sekali. Apaan bengong, ayo lanjutkan. Tuan Muda Chen bergairah. Semua orang merespon kembali, juga mengikuti Erikin melanjutkan serangan. Suara krak-krak tanpa berhenti, akhirnya mereka percaya, dirinya bukan karena gugup jadi menimbulkan suara ilusi. Dengan suara bunyi yang tanpa henti, perlahan sebuah retakan muncul di depan semua orang. Benaran terbuka, formasi ini benar-benar dibuka sebuah celah oleh kita. Seseorang berkata dengan bergairah. Benar-benar keajaiban, bagaimana formasi ini bisa dirobohkan. Seorang parubaya yang mengetahui semua formasi melongo. Cara Erikin ini, bisa mencapai kesuksesan, benar-benar menerobos kognisinya. Tidak benar, kalian lihat jejak itu, sepertinya bukan dibombardir keluar, sepertinya meleleh. Seseorang menemukan sesuatu yang aneh di saat ini. Semuanya mundur. Erikin tiba-tiba berteriak kencang, semua orang terkejut, dan mundur berturut-turut. Kemudian, dengan dentuman yang keras itu, formasi yang dibuat keluarga Chai dengan susah payah itu, segera muncul sebuah lubang besar setinggi beberapa meter. Haha, formasi ini benar-benar aneh. Kalau bukan karena kalian tidak berhenti membombardir, saya benar-benar tidak bisa menilai posisinya. Sebuah bayangan muncul di luar formasi ini, itu adalah Fernandini. Dan di sekitar lubang formasi tersebut, nyala api berkobar-kobar, juga membuktikan bahwa lubang ini bukan dipatahkan oleh semua orang, tetapi tergantung pada kekuatan elemen api itu. Lubang ini tidak akan bertahan lama, cepat keluar. Erikin mengingatkan,
Semua orang bersemangat sekali, akhirnya dapat melarikan diri dari kabut hitam yang aneh ini. Saat orang-orang terbang keluar tempat lubang ini, cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengembun, tanpa henti memperbaiki celah tersebut. Boom! Setelah orang terakhir terbang keluar, lubang itu lenyap sama sekali, dan tertutup sama sekali. Bahaya sekali, hampir tidak bisa keluar. Pria itu menyeka keringat di dahinya, hatinya sedikit takut. Bersambung.